Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel ini Crypto News Indonesia dengan gua Andreas Tobing sebagai host, yang mana di YouTube channel ini seperti biasa kita akan ngebahas seputar investment khususnya di crypto market, dari fundamental, technical, semua bakal kita bahas lengkap banget di YouTube channel ini ya. Dan teman-teman ya, kita langsung aja ya to the point ke Bitcoin ya, di crypto market khususnya ya. Teman-teman bisa lihat lah ya, ini bener-bener kayak 3-4 hari terakhir ini ya, 2-3 hari terakhir lah ya khususnya, ini sangat exciting banget buat crypto market ya, seolah-olah apa ya, di saat ya kalau kita lihat IHSG itu kan lagi libur ya, udah lagi libur apa ya, seminggu lebih lah ya, karena kan lebaran ya, sedangkan ya market itu pada tutup gitu ya, di weekend kan juga US juga tutup, semuanya rata-rata tutup, tapi kripto ini kan 24/7 ya, dan kalian bisa lihat lah ya, banyak banget hal yang terjadi selama cuman 2-3 hari terakhir ini di weekend ya, banyak banget hal yang terjadi ya. Tapi gue akan bahas dari sisi chart dulu ya, baru nanti gue akan coba saling kaitkan dengan news yang terjadi, kenapa apa ya 2-3 hari terakhir ini market sangat-sangat agresif ya. Kita bisa lihat chartnya, kalau kita nggak pakai news apa-apa, blank ya, tanpa apa-apa, kita masih bisa lihat ya. Jadi gini, basically gini, gue selalu mengatakan kalau misalnya chart ini sebetulnya udah represent ya emosi daripada market ya. Kita nggak perlu tahu news apa yang terjadi, kita udah bisa langsung ngelihat apa ya, kita ngebaca emosi dari market cuman based on charts ya. Dan based on charts, outlooknya belum banyak berubah dari video terakhir, dimana gue masih ngelihat di sini Bitcoin masih konsolidasi untuk mau mencoba break previous all time high-nya ya. Kita bisa lihat di sini, area sini kan yang gue tulis kuning adalah previous all time high ya. Di sini masih menjadi satu resistance area, dan kita masih mencoba untuk bener-bener sebenarnya breakout on daily, tapi kita masih terus-menerus konsolidasi di area ini ya. Jadi ini berita gembiranya, menurut gue ini nggak ada clear rejection, tapi berupa konsolidasi aja. So it's a good sign sebetulnya kalau based on charts ya. Dan kita bisa lihat Bitcoin itu membentuk satu wedge ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita coba langsung connect di sini ya. Ini pattern yang kita bisa lihat saat ini. Dan terakhir ya, dua resistance line ini masih cukup valid. Yang ini juga masih cukup valid karena kita bisa lihat di previous movement, ketika resistance line ini kebentuk ya, kan ada double di sini ya. Dan terakhir ketika weekend kemarin ya mencoba breakdown dari resistance line ini, kita bisa lihat udah ada tailnya, ini udah ada ekornya, tapi masih ketahan. Makanya close-nya dan open-nya masih persis di resistance line ya. So menurut gua based on charts, ini berita yang masih sangat baik, masih menggembirakan, masih relieving buat kita semua. Walaupun ya di satu sisi ini lagi coba dijebolin nih ke bawah ya. Resistance line kita di area ini lagi mau coba dijebol ke bawah ya, ada lagi usaha untuk nge-breakdown ini sampai ke mungkin bisa jebol ke apa ya, psychological level dulu di area 60 terlebih dahulu ya. Tapi kalau kita lihat based on news, apa aja yang terjadi di market 2-3 hari terakhir ini sampai apa ya, market ini kok gini amat agresifnya. Yang pertama, teman-teman udah aware ya, yaitu tentang serangan ini ya. Jadi di minggu subuh, jujur itu kan gue masih tidur ya, subuh-subuh tiba-tiba ada berita ya bahwa ini serangan ya, Iran menyerang Israel, mengirimkan drones gitu ya. Dan kalian bisa lihat ya, gak cuman kripto ya, gold market itu juga tanking down. Kalau teman-teman lihat chartnya, gold market juga tanking down, dan maksudnya most risk assets yaitu bakal tanking down ngerespon terhadap ini. Dan biasanya yang justru bullish ya dengan katalis perang seperti ini adalah oil ya. Makanya kita lihat sama-sama, I bet ya, in next days ya, ketika misalnya US stock market buka, itu oil pasti akan surging ya. Itu memang apa ya, itu historically memang seperti itu. Perang itu selalu jadi kayak katalis positif buat oil gitu ya. Mungkin karena demandnya bakal naik ya untuk apa ya, aktivitas ini gitu ya. Tapi gue gak mau bahas ini lebih jauh. Tapi jelas gini ya, risk asset apalagi kripto itu sangat sensitif terhadap berita-berita seperti ini ya. Tapi again guys, gue di sini nggak mau bahas mengenai siapa yang salah siapa yang benar. Gue nggak into politik sama sekali. Gue sedikit pun tidak punya interest dengan itu. Gue cuman make sure kalian aware dengan apa yang terjadi di market saat ini. Dan kalian bisa lihat nih ya, ini gue baca baru apa ya, sore ini kalian bisa lihat baru keluar 459 ya, which is ini sebenarnya apa ya, nggak enak banget gitu bacanya, bahwa akan ada kemungkinan ya Israel akan membalas
ya. Ini nggak enak banget nih bacanya nih, bener deh ya. Jadi udah Irannya nyerang duluan, ada kemungkinan sekarang mau dibales gitu ya. Aduh, please deh, ini kalau emang terjadi lagi, gue warning kalian dulu ya. Even though di charts ini masih nampak sangat baik ya, dan kita bisa lihat ada rebound yang cukup apa ya. Kalau kita coba ke lower time frame ya, kita buka LTF-nya di sini, kalian bisa lihat di sini ada rebound yang nampak cukup meyakinkan. Nih gue ngomongnya ya, kalian bisa lihat ini tuh kayak sangat convincing sekali. Nanti gue bahas juga ada apa yang terjadi di sini. But again ya, menurut gue market dalam keadaan yang sangat shaky sekarang karena ada satu katalis yang nggak baik di market gitu ya. Jadi kayak gue bisa bilang apapun bisa terjadi ya, apapun bisa terjadi ya. Gue nggak berani yang namanya memprediksi 100% berdasarkan chart ini bakal ke sini, ini bakal ke situ, no ya. I think kemarin kan kalau yang gue bahas sama teman-teman ya, terakhir kalau teman-teman lihat outlook gue yang kemarin kan gue bilang kita ada kemungkinan mantul ke area sini ya, and then naik lagi ya, hopefully breakout gitu ya. Itu our first scenario yang mana gue sih ngarapnya gitu ya. Tapi balik-balik harapan kan nggak selalu sesuai kenyataan ya. Tapi faktanya gue juga teman-teman kita juga harus bersiap untuk ternyata kemungkinannya ini yang terjadi adalah consolidating and then malah breakdown ke bawah gitu ya. Dengan 60,000 kalian bisa lihat 60.000 ini akan menjadi apa ya, level pertama ya, psychological level untuk support kita. Baru selanjutnya mungkin about 50 sampai 55.000 dolar gitu. Tapi guys, again skenario kedua ini gue sama sekali nggak berharap untuk terjadi ya. Gue berharap dunia ini damai-damai aja, nggak akan ada serangan balasan, please ya, jangan sampai ya, supaya ya setidaknya paper loss kita nggak dalam-dalam banget lah gitu ya. Jangan sampai ya. Dan tapi gini ya, ini itu kan dari berita negatifnya, apa potensi yang bisa tanking down market ya. So kita sama-sama mesti pay close attention di situ ya. Di sini gue bukan ahli perang ya, jadi gue nggak punya komentar terhadap hal tersebut sama sekali, nggak. Gue cuma ngasih outlook aja ya. Tapi di satu sisi, kenapa kalian bisa lihat ya ada kayak rebound yang cukup meyakinkan di sini, di area sini ya. Kalian bisa lihat nih ya, reboundnya sampai berapa persen nih ketika dari tadi pagi nih tuh sampai sekitar 6% lebih ya. Bahkan altcoin ada yang sampai 20-30% ya. Altcoin kan kayak gitu ya, selalu akan lebih ekstrim lah dibanding Bitcoin gitu ya. Karena ya cenderung lebih ringan tentu, market cap-nya lebih ringan, jadi lebih gampang move gitu kalau ada aggressive buy ya. Yaitu apa, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Baru hari ini ya, Hong Kong itu approve ya, Hong Kong approve Bitcoin dan Ethereum spot ETF. Wah, ini kalau teman-teman paham ya, ini tuh berita positif banget. Ini sangat-sangat menggembirakan sebetulnya ya. Karena teman-teman ya, kemarin di Januari tanggal 14 ya, itu kan Bitcoin ini tepatnya di sini nih, di sekitar tanggal 11 Januari itu kan ada approval dari Bitcoin spot ETF dari US di sini ya, walaupun sempat shake out dulu ya. Kalian bisa lihat walaupun di sini sempat shake out nih sekitar 20-an% ya, dari berapa nih, 48.000 sampai 38.000. But at the end ya, langsung ketika Bitcoin spot ETF approval itu langsung ada demand yang sangat kuat dari institution yang membuat apa, dari sini Bitcoin naik dengan sangat confident sampai dengan 80-an, hampir 90%. So ya, gue bisa bilang kayak gini guys ya, ini nggak akurat nih, sebenarnya lebih tuh, lihat tuh ya, 90% ya. So gini guys ya, this ya, Hong Kong spot ETF ini super bullish news ya, super bullish. Dan ini nggak cuma Bitcoin, Ethereum juga loh ya, Bitcoin and Ethereum. So ini positif banget nih kalau teman-teman tahu ya. Gue mungkin share sedikit lah ya, definisinya apa ya. Jadi institutions yang selama ini tidak boleh membeli Bitcoin secara langsung ya kan, mereka mungkin ada peraturan negaranya kalau atau peraturan perusahaan yang mana mereka tuh nggak boleh beli cryptocurrencies gitu ya, karena masih unregulated gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya proxy-nya yaitu spot ETF ya, exchange trade fund ya, turunannya ya, ini berarti mereka semua sekarang institutions dan klien-klien mereka ya, baik retail atau individual yang memang punya kekayaan yang sangat besar, itu bisa punya exposure ke Bitcoin secara tidak langsung ya. Again, secara tidak langsung, karena yang dibeli adalah ETF-nya ya, exchange trade fund-nya, sama kayak lu beli sahamnya sebetulnya ya. Jadi bukan beli actual Bitcoin-nya gitu, bukan actual Satoshis-nya gitu, tapi proxy-nya yang kamu beli gitu. Tapi si ETF ini kan tentu stockpiling Bitcoin ya. Jadi sebenarnya yang beli Bitcoin itu adalah ETF-nya, sedangkan customer-nya ini institutions dan retail ini itu jadi kayak ya tangan keduanya lah. Jadi memang exposure-nya indirect. Tapi
flows money, ya uang yang bisa masuk ke dalamnya inilah yang size volumenya ini bakal diperkirakan sangat-sangat baik ya, apalagi ini dari Hong Kong. Ya, kita tahu lah Hong Kong ini kan ya proksinya Cina ya. Ya gua nggak mau di sini terlalu political ya, cuman teman-teman tahu lah, gue rasa ya Hong Kong ini kan proksinya Cina ya. Katanya kalau misalnya China mau ngapa-ngapain pasti yang maju Hong Kong, apalagi untuk produk-produk keuangan seperti ini. Makanya Hang Seng ini kan salah satu indeks yang sangat besar ya di dunia ya. So kita lihat aja, kita nantikan sama-sama apakah Bitcoin spot ETF dan juga Ethereum ini akan bisa jadi bullish news untuk Bitcoin, karena yang terjadi adalah ya memang gara-gara berita ini barusan ya langsung Bitcoin dan Ethereum itu surging naik ya. Ethereum dari 3.100-an sentuh 3.300-an kalau gue nggak salah ya. Coba kita lihat sama-sama Ethereum ya di sini. Tuh, sekarang harganya tuh 3.200-an, sorry 3.200-an, dan ya this is sama-sama convincing sekali reboundnya di sini, sangat-sangat meyakinkan. So ya kita lihat aja sama-sama, semoga ya teman-teman ini bertahan ya, atau ya bisa jadi peluangnya adalah menurut gua kalau kita berkaca nih ya guys, kita berkaca kepada previous yang sebelumnya ketika di US accept spot ETF yang terjadi kan, teman-teman bisa lihat ya ada some rejection dulu di sini ya, di mana tuh 48.000. Nah di sini kan ada semacam rejection dulu. Bentar nih gua tandain dulu nih di sini sebelum akhirnya naik gitu ya, kenceng sekali nih di sini ya. So kita lihat apakah kali ini ya akan terjadi, karena buat gue peluangnya bisa aja ada similar movement dulu, dalam arti ada shake out dulu di market gitu. Tapi ada juga yang bilang sebetulnya US serangan kemarin itu udah shake outnya, dan sekarang ketika langsung approval kita akan up only. We'll see ya, menurut gue nggak akan ada yang bisa timing the market dengan sangat akurat, but kita bisa hold buy spot ya, dan kita bisa less painful dibanding kita trade setiap hari. Kita cukup akumulasi terus, karena gue masih sangat-sangat positif kalau Bitcoin Bitcoin ke $100.000 menurut gue sangat possible, bahkan lebih ya, dan long termnya sekali ya 10 tahun ke depan $1 juta I think itu akan achieve untuk Bitcoin. Karena kalau teman-teman paham fundamentalnya, sebetulnya ini adalah the best asset ya saat ini yang teman-teman bisa miliki ya. Oke guys, kira-kira itu yang gue mau share di hari ini. Let me know kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di comment section. Oke, bye-bye.